Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Basnas dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan podcast kajian Ramadan Basnas Kabupaten Cilacap. Hari ini hari Jumat spesial dan bertepatan dengan malam Nuzulul Quran. Hari ini kedatangan tamu spesial juga, ada Bapak Kiai Haji Zainal Arifin. Selamat datang kembali Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Ini bertepatan dengan hari spesial di bulan Ramadan ya Pak ya. Ada banyak banget pertanyaan dari teman-teman Basnas juga terkait Nuzulul Quran. Langsung saja nih Pak ya. Yang pertama, sebenarnya makna apa sih yang ada di dalam malam Nuzulul Quran dalam Islam? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Sahibul Mu'jizat wal Bayan. Pemirsa sekalian, alhamdulillah kita sampai di pertengahan di bulan Ramadan bertepatan dengan malam Nuzul Quran. Secara etimologi, kata nuzul itu berasal dari bahasa Arab, yakni dari kalimat nazala yang berarti turun, sedangkan Al-Quran berasal dari kata qara'a yang artinya membaca. Maka dengan demikian Nuzulul Quran berarti turunnya bacaan yang suci, atau lebih tepatnya turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih selama kurang lebih 23 tahun lamanya proses turunnya Al-Quran itu sendiri. Baik, selanjutnya, kenapa sih Al-Quran itu diturunkan secara bertahap dalam jangka waktu yang tadi disebutkan? Baik, yang pertama diturunkan secara bertahap itu sebagai jawaban atas segala hal yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami atau ditanya kepada dari orang kafir, salah satunya yang masyhur, ketika orang kafir menanyakan supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan apa yang ia sembah, maka turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan sebagainya. Setiap yang terjadi pada Rasulullah SAW, baik dalam peperangan, baik dalam ibadah, baik dalam memberikan jawaban kepada orang-orang kafir kala itu, maka semuanya dijawab menggunakan Al-Quran yang turun secara bertahap sesuai dengan kondisi dan keadaan yang Rasulullah SAW alami. Yang kedua, niat ataupun diturunkannya Al-Quran ini secara bertahap adalah supaya mudah untuk dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan ternyata di sini mengandung makna bahwa Quran itu mudah. Artinya secara bertahap Quran itu diturunkan Rasulullah SAW supaya untuk dihafalkan. Karena Rasulullah SAW itu tidak nulis, nggak bisa nulis dan nggak bisa baca, tapi hafal Quran. Nah, hafalnya ini karena diturunkan secara bertahap, menyesuaikan dengan kondisi yang dialami Rasulullah SAW dalam kondisi perang. Turun ayat ketika perang Badar, walaqad nasarakumullahu bibatrin wa antum adillah, dan seterusnya. Ada yang tanya, bagaimana tentang ruh ya Muhammad? Rasulullah mendapatkan wahyu, yas'alunaka 'anir ruh qul huwa amru rabbi. Jadi di samping untuk memberi jawaban, yang kedua adalah mudah untuk dihafalkan, seperti itu.
Baik, untuk proses penurunan Al-Quran itu kan bertahap. Nah, bisa dijabarkan nggak sih Pak? Kayak pertama kali ayat yang turun dan bagaimana maknanya? Baik, asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran itu ada sebab. Kala pertama kali turunnya Al-Quranul Karim ini di saat Rasulullah SAW berkhalwat di atas gunung atau Jabal Nur. Di atas Jabal Nur inilah Rasulullah SAW berkhalwat menyepi, dan disitulah turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini menjadi jawaban agar Rasulullah Muhammad SAW ini tenang. Iqra, bacalah Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu. Disinilah menunjukkan pentingnya berguru, bertalqi kepada yang ahli. Al-Quran itu mukjizat yang mulia. Siapapun orang yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti akan mulia. Contoh, Allah menurunkan Al-Quran, memilih di antara ribuan malaikat yang dipilih malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia, Ruhul Amin. Yang kedua, malaikat menurunkan Quran diterima oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Rasulullah pun menjadi insan yang mulia. Diturunkannya juga di malam yang istimewa, bulan yang istimewa, di bulan suci Ramadan. Ramadan juga akhirnya menjadi bulan yang mulia. Kota yang untuk diturunkannya Al-Quran di Mekah pun akhirnya sampai sekarang dinas menjadi tempat atau kota yang mulia. Semuanya kemuliaan itu tidak lepas atas kemuliaan Al-Quranul Karim. Maka dulu ketika Nabiullah Musa alaihissalam mendapatkan wahyu berupa langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, u'tiyat ummata Muhammadin nuraini. Ya Musa, kelak akan kuturunkan kepada umat Muhammad SAW dua cahaya. Nah, padahal Nabi Musa ini sudah duluan. Secara wujud Nabi Muhammad SAW belum hadir, akan tetapi rohnya Rasulullah telah ada, namanya telah ada. Bahkan sebelum Nabi Adam menikah pun mas kawinnya dengan menyebut nama Rasulullah, yakni dengan mengucapkan Sallallahu ala Muhammad. Maka sampai sekarang Sallallahu ala Muhammad itu disebut dengan sholawat Jibril, karena malaikat Jibril lah yang mengenalkan pertama kepada Nabi Adam, padahal Nabi Muhammad belum ada. Nah, ketika Nabi Musa mendengar kalimat seperti itu, Nabi Musa matur sama Allah, ya Rabb, ma nurun nain, apa dua cahaya itu ya Rabb? Allah menjawab, Nurul Quran wa nur Ramadan, cahayanya Quran dan cahaya bulan Ramadan. Artinya jauh sebelum Rasul ada, indikasi turunnya Al-Quran di bulan Ramadan telah disampaikan sejak zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Dua-duanya menjadi cahaya, kaila yadurruhum zulmatani, untuk menerangi dua kegelapan. Satu, kegelapan di alam kubur, dua, kegelapan di hari kiamat. Maka siapapun orang yang senantiasa berpegang teguh pada nilai Al-Quran melalui momen nuzul Quran ini, mari kita jadikan Quran itu sebagai pedoman hidup, pegangan hidup, motivasi hidup kita, agar kita betul-betul atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah Quran yang kita baca senantiasa akan jadikan berkah dan syafaat bagi kita dunia dan akhirat. Seperti itu. Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak ya. Ada pertanyaan terkait dalam kehidupan sehari-hari yang serba cepat, sekarang serba digital, serba modern. Bagaimana sih cara agar kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran dalam kondisi saat ini khususnya? Baik, dekat dan tidaknya tergantung kita. Kalau selama ini orang belum memahami bahwa Quran itu pemberkah, dia belum bisa merasakan.
Tapi kalau sudah merasakan betul, orang selama ini misalkan Ramadan, rata-rata musola, masjid, itu berlomba-lomba khatmil Quran. Nah, tentu ini menjadi motivasi supaya Quran itu ketika Ramadan ya dikhatamkan, di luar Ramadan 11 bulan kemudian pun sebisa mungkin kalau bisa tetap dipertahankan. Karena memang ketika orang itu sudah merasakan betul bahwa Quran itu bukannya sekedar dibaca, tapi kebutuhan yang perlu senantiasa kita jaga, kita baca, faham nggak faham, tetap berpahala, Mas. Bahkan orang yang belum lancar membaca Quran pun mendapatkan pahala 2. 1 pahala baca, 2 pahala membacanya. Jadi lesan kita, susahnya mengucapkan lughatul Arabiyyah, tetap berpahala. Maka para qari'ah, para Bapak Ibu sekalian, jangan pantang menyerah. Teruslah Al-Quran dibaca, teruslah Quran dipelajari, terus kita semangat mempelajari Al-Quran. Sesibuk apapun kita, sempatkan Quran untuk terus dibaca. Karena Quran itu akan datang di yaumul qiyamah menjadikan syafaat. Quran itu akan datang di alam kubur kita sebagai cahaya. Maka Quran bukan hanya dibaca, tapi lebih dari kebutuhan yang senantiasa kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Seperti itu, Mas. Intinya harus ada senang. Harus senang dan tidak malu untuk belajar. Ketika sudah menjadi sesuatu yang dibutuhkan, insya Allah kalau sehari belum baca Quran, rasanya ada yang kurang. Pertama harus dipaksa. Kedua terpaksa, nanti menjadi terbiasa. Seperti itu. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Zainal. Ini pesan-pesannya banyak sekali ya buat teman-teman Basnas untuk senantiasa membaca Al-Quran, bisa memaknai dan menjadikannya sebagai kebutuhan hidup. Selanjutnya kita bakal masuk ke sesi TTZ kali ini, tanya-tanya zakat bersama Bapak Kiai Haji Zainal Arifin. Alhamdulillah kajian Ramadan hari ini bersama Bapak Kiai Haji Zainal Arifin sudah selesai. Terima kasih Pak untuk waktunya dan ilmunya tentunya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum like, comment, share, dan subscribe YouTube multimedia Basnas Kabupaten Cilacap. Dan di follow juga Instagramnya @basnas_cilacap. Jangan lupa juga yang belum bayar zakat langsung aja. Gerai kita tersedia selama bulan Ramadan di Bank Jateng Cilacap, Samilar Cilacap, dan Samsat Kabupaten Cilacap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.